kepastian. Kayak misalnya kelompok tertentu mengkafirkan kelompok tertentu. Itu tidak punya akibat apa-apa. Ya. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Al-yawma ing dalam iki dina nakhtimu. Ngelak kita. Ngelak itu apa? Apa kan? Ngunci apa? Cara Jawa itu. Ngelak apa? Apa? Bahasa Jawa. Kayak kuna nak mana nih ngelak apa? Matri. Ya matri ingsun. Sauni-unimu. Pokoknya manane itu disegel terus raiso dibuka. Lah nak segel saiki kan logo apa? Plastik. Itu bener-bener segel sing apa? Gak iso dibuka, dikunci, napa dilak, buat dilas. Wis pokoke bangsa ngene. Al yauma ing dalam iki dina nakhtimu apa hen ngelak ingsun, matri ingsun, nutup ingsun ala afahim ing atase cangkem-cangkeme kufar. Ail kufari tegese pira-pira wong kafir. Liqaulihim karena pengucape kufar wa wallahi rabbina ma kunna musyrikin. Wa wallahi demi Allah rabbina do pangeran kita ma kunna ora ana kita musyrikina musyrik kabeh. Jadi wong kafir ku bodoni ora ning donya tok, wis ketemu pangeran, kowe musyrik, mboten musyrik. Wa wallahi rabbina ma kunna musyrikin. Dadi bodoni niku sampai ning akhirat. Oh. Keren. Sampai pangeran terus cangkeme dikunci. Sing ngomong fisike apa? Anggota tu. Dadi cangkeme bodoni ku ora ngarepe KPK tok, nganti tok pangeran ngono iki napa? Ijek napa? Bodoni. Dadi hebat. Lisan ku prestasine hebat. Dadi nganti ngarepe pangeran ku cek bodoh ni. Muni apa? Wallahi rabbina ma kunna musyrikin. Ya Allah, kita ini cek wani sumpah wallahi ya Allah demi Allah kita tidak musyrik. Wallahi kita tidak musyrik. Enak. Pangeran duka terus apa? Al yauma nakhtimu ala afwahim. Terus mulut-mulut kita dikunci wa tukallimu lan matur nak ing kita. Wa tukallimu lan ngomong kita matur nak ing kita apa aitihim tangan-tangane kufar wa tasyadu lan nyekseni apa arjulum sikil-sikile kufar wa ghiruha lan yane kabeh. Nyekseni bima kana apa wae kanu kang ana sapa ngake yaksibuna tau nglakoni sapa ngake. Kemudian ketika lisan terkunci yang matur Allah itu tangan pernah dipakai maksiat bilang, kaki pernah dipakai maksiat bilang dan semua anggota tubuh yang pernah dipakai maksiat juga bilang. Ini jenenge apa? Wa tukallimuna aitihim wa tasyhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Fakulu udwen mongkoti saben-saben anggota iku yantiku iku ngucap apa kul udwen bima lan perkara. Saudara kang lumaku apa ma minhu sanging kul udwin. Saudara kang terjadi apa ma minhu sanging kul udwin. Jadi setiap anggota tubuh kita akan melaporkan apa yang pernah kita lakukan. Mulai alat kelamin yang pernah zina, mulai perut yang menampung makanan haram, mulai hati sing penggaweane druwengki gedeng wong Islam. Ati gedeng kiai, gedeng santri, gedeng wong Islam, iku kuwabeh sampeyan dihisab. Wis kuwabeh akan melaporkan apa yang pernah diperbuat. Jinapa faqulu udwin yantiku bima saudara minhu. Walau nasya ula tomasna ala ayunihim. Pinter tenan kene. Ini boleh kebo jare kena khatam. Surat Yasin lho kan. Berarti kurang-kurang juz. Itu nak normal berang tahun. Urung mati toh kira-kira. Nek mati ya mati santai ora usah ngenteni khataman anu takdir mah. Walau nasa ulamun ngersakno kita. La tomasna yektine bakal menghapus kita ala ayuni mengatasi meripat-meripati kufar. Ela a'mainaha. Tegese mari ngawuta kita. La a'mainaha yektine mutakno ingsun ha ing ayun. Tomsan kelawan ngapus mripate utawa kelawan ngusap maksudnya ngapus pemandangane. Jadi kamane pangeran niku aku mangkel mbek wong kafir zaman ning donya umpama ke Arab yo sak picekno male ning donya. Tapi Allah duwe adat semua itu diwales ning akhirat. Fastabaku mongko padha apa berdesakan sapa kufar ibtadar. Tegese padha berdesakan sapa kufar asyirata ing dalan menuju dalan atau riko tegese dalan dahibina halibu dalan kabeh kaadatihim kaya dene adate kufar. Fa ana mongko hale kaya apa fakih fayub sirura hale kaya apa iso ningali sapa kufar hina idin nalikane khina it tomasna ala ayunihim ketika matanya sudah saya hapus. La yubsiruna tegese ora iso ningali sapa kufar. Walau nasa ulamun ngersakno ingsun namasahna yektine ngrubah ingsun hum ing kufar. Tak rubah kira datan hale dadi rupa kethek. Wa khonazira lan misale dadi celeng. Au hijarotan to dadi watu. Mergo wong tak gawe aku urip ning bumi ku ora gelem ngakoni aku. Iku mestine iku pantese dadi napa? Kethek utawa celeng utawa benda mati kaya watu. Normale ngono umpama aku kersa.
Tapi saking rahmati Allah ya ora digawe ngono, cek dikai kesempatan tobat, dikai kesempatan berpikir secara benar. Asal urung malam yughir, asal urung napa mati. Ala makanatihi mengatasi panggonan domisiline para kufar. Wa fi qiraatin makanatihim. Maksudnya sebagian nganggo redaksi jamak, sebagian redaksi mufrad. Utai lafat makanah ku jam'u makanatin, jam'e lafat makanah bi makna makanen tegese lan kemana tempat. Ai fi manazilihim tegese ing dalam panggonane kufar. Famastata mongko ora kuwasa sapa kufar mudian ing lumaku ing berjalan walarjiun lan ora iso bali sapa kufar. Elam yak diru tegese ora kuwasa sapa kufar ala dzabe ing atase budalan wala majil lan ora ing atase teko. Tetes ngeten nggih kula warai nggih, cara berpikir Quran itu begini ya. Quran itu termasuk mengandung ilmu mantek. Ilmu mantek itu ilmu logika. Logika itu nganggo natijah, orang nganggo alat. Kalau balen malih logika itu nganggo natijah, kesimpulan, orang nganggo napa? Alat. Jadi misalnya gini. Akibat utama dari buta itu apa kan? Akibat utama dari buta itu. Misalnya nabrak pagar, napa? Karena dia buta maka kecemplung kali atau nabrak pagar atau kesandung. Karena apa? Buta. Kenapa kok buta? Nabrak pagar karena buta, tidak melihat. Lah saiki ana wong waras, mripate yo kena nggo delok, ana pagar ditabrak. Mesti orang bilang bangunnya picek tapi wong ana pagar kok ditabrak. Nah. Sekarang logikanya gini, rungokno tenan nek ben dadi wong alim. Orang enggak melihat tembok kemudian ditabrak, itu namanya apa? Buta kan? Saya ulang lagi. Orang tidak melihat tembok kemudian ditabrak, namanya apa? Buta. Kenapa kamu katakan buta? Tembok itu begitu jelas bagi yang tahu. Saya ulang lagi, tembok itu fisik yang jelas bagi yang kok ditabrak. Picek-picek ke, barang karuan ketok kok ditabrak. Nah sekarang kebenaran Islam itu barang sing az-zahir. Sekarang Allah itu zat sing lam yalid walam yulad. Itu kan sangat jelas. Allah adalah zat sing zahir begitu jelas. Mosok ono makhluk ora ono khalik. Nah, ketika seseorang tidak tahu barang jelas jenenge apa? Buta. Sehingga Allah mengistilahkan wong kafir ya sumum bukmun umyun. Karena tadi yang tidak melihat tembok dikatakan buta karena tidak melihat barang sing nyata. Tembok ini kan nyata wujud maksudnya. Sama Allah itu nyata apa enggak? Nyata. Lah sing ora melihat Allah juga buta karena sama-sama tidak melihat. Paham ya? Ya seterusnya begitu. Nah sama. Sing darani sapi itu makhluk yang enggak bisa memahami. Sing darani kuda adalah makhluk yang enggak bisa memahami. Ketika manusia tidak memahami Allah, ulaika kal an'ami balhum adal. Karena ciri khas hewan tidak memahami. Kalau manusia tidak memahami Tuhannya, berarti sama dengan hewan. Ya gitu. Lah itu jenenge apa? Natijah. Jadi Quran itu tidak ngitung alat, tapi ngitung apa natijah. Karena sama-sama tersimpulkan tidak memahami. Napa? Tidak memahami. Jelas ya? Ya sudah begitu, itu jenis walau nasa. Itu caranya ngitung ulumul Quran. Nah nanti pada level fikih kegoblokan itu ngukurnya al-aham fal-aham. Al-aham fal-aham misalnya ngene ya. Ruhen itu seneng ngopi mbek rokok. Saking asiknya ngopi dengan rokok, anaknya lagi andan-andan. Apa nak cara bahasa Indonesia baru latihan apa? Berdiri. Terus dia ini saking asik rokokan, anaknya lagi berdiri di baro, enak-enakan nyedot rokok terus guling, nanti bedul. Tambah elek maksudnya dulu. Terus orang ngomong Ruhen itu goblok apa pinter? Nggak jawab. Gak usah sopan ngomong. Orang kan ngomong goblok. Yaitu demi rokok yang makruh saja membiarkan anak jatuh. Sama. Agama juga gitu, demi nafsu yang sesaat sampai kamu membuang atau menerlantarkan kebenaran. Maka yang dikatakan ora duwe akal itu apa? Meninggalkan al-aham fal-aham. Jadi misalnya harusnya kan fokus kontrol anak sing baru andan, tapi dijak enak-enakan rokok akhirnya jatuh. Sama harusnya kita itu fokus fafirru ilallah, tapi enak-enakan ning dunya, ngerti-ngerti mati. Lah pas mati ku wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Nek mati rokok ngerti-ngerti anak guling. Kok sibuk? Jutune tak tunggoni mbahmu ngene cedhak rokok.
Lah padha bareng kowe mati. Gusti kula temputi seneng akhirat. Saiki mlebu neraka. Lho Gusti kula undi rencana tobat kok ujug-ujug kok mboten neraka. Wis kliwat apa? Wis kliwat, wis kadung tiba. Makanya ulumul Quran itu sebetulnya gampang karena Allah itu memahamkan kita itu dengan perangkat yang kita miliki yaitu al-hawasul khamsu apa indra apa 5. Karena Allah dengan cara itu memahamkan kita kayak tadi semua maknawi itu ada padanan jusmani. Saya ulang lagi ya, semua maknawi itu ada padanan jusmani. Nah itu keahliannya Imam Ghazali dalam Ihya itu seperti itu. Sehingga Imam Ghazali itu barang yang susah menurut analisis ulama itu bagi dia gampang saja. Misalnya gini, sama tak beda jawab ben pinter. Kalau ada orang cerita tentang app kamu, bahwa kamu itu tukang drengki, tukang hasut, provokator, kamu tersinggung enggak? Ada orang menyebutkan app pada diri kamu. Normalnya orang kan tersinggung. Kata Imam Ghazali, Anda bisa enggak tersinggung dengan cara berpikir begini. Lau akhbaro karo julun bi anna tahta jubbatika hayatan au akroban sing tahuka. Terus atas kuruhu amla. Kalau ada orang memberi kabar kamu bahwa di bawah jubah kamu atau di bawah baju kamu ada ular yang berbisa atau kalajengking yang menggigit yang berbisa. Ada orang ngasih kabar itu kamu terima kasih apa marah? Terima kasih karena dingertikan sesuatu yang bahaya pada diri kamu. Nah harusnya ketika ada orang cerita bahwa kamu itu tukang hasut, tukang mengkafirkan orang, tukang provokator, itu kan penyakit yang membahayakan kamu di akhirat. Harusnya dikasih tahu itu senang. Karena hal yang sama kalau fisik, yaitu kalajengking dan ular, kamu senang kalau dikasih tahu. Kenapa kamu ketika dikasih sesuatu yang bahaya bagi akhirat kamu malah tersinggung? Nah itu Imam Ghazali cara ngobati. Paham sih kalau maksud? Jadi kalau ingin maknani jusmani dengan maknawi itu bisa dilihat. Jelas ya? Andai kan orang berpikir gitu kan, alhamdulillah ono sing ngandani nek aku hasut, aku drengki sehingga bisa membenahi diri. Itu sebagaimana ada yang ngandani kita bahwa kita di bawah kita ada kala jengking. Paham ya? Jadi itu. Lah itu kelebihannya Imam Ghazali karena Allah itu bikin semua alam maknawi itu suruh bayangkan yang jus. Nah, misalnya Allah bayangno widadari ning swarga itu dibayangno pesek elek kriting apa ayu kan? Ayo. Terus kepingine wong lanang sitok ta akeh. Akeh lah ya. Karena ya dengan cara itu rugen iso paham itu loh. Dong ya. Dong ya udah paham sofa langsung melek dan bagas widadari langsung melek itu. Ya sudah seperti itu cara makanya Nabi itu saking pinternya. Kalau ngandani wong kafir Mekah itu, wong kafir Mekah ora goblok-goblok jenenge jahiliyah. Iku digawe logika sing jusmani. Masyhur kan saya berkali-kali cerita dan ini akan saya ceritakan terus sampai mati. Ketika orang kafir itu kan nyembah banyak Tuhan. Alasannya banyak urusan harus banyak Tuhan. Kemudian Rasulullah ngajak satu Tuhan. Itu pertama orang kafir ya protes. Aja alal alihata ilaha wahida inna hadza la syai'un ujab. Masa Tuhan satu urusan banyak kok Tuhan satu tidak cukup. Tuhan harus banyak dong kan urusan banyak. Tuhan BPKB, Tuhan kredit macet, Tuhan macam-macam lah. Untuk ngurusi macam-macam itu. Kalau Tuhan satu kan tidak cukup. Kasus kita kan banyak. Nah kue banyak sekali malah orang terima banyak sekali. Bojo ngamuk, kreditor ngamuk, tempat kerja PHK, konco ora percaya. Wes ruwet. Sebelah hire bos suruh bu nasib nganti ngono. Itu diruwat ya cara wong Jogja napa? Cemplung no segoro gitu. Tapi dintas nanti keterusan mati kriminal. Nah, terus Nabi itu bikin analogi. Analoginya begini, ketika orang kafir Mekah berkeyakinan gitu, Nabi pidato terbuka. Kalian suka enggak punya majikan banyak, yang perintahnya beda-beda, seliranya beda-beda, lalu semuanya ingin kamu layani. Saya ulang lagi, kalian suka enggak punya majikan banyak, yang perintahnya beda-beda, seliranya beda-beda. Wah ya enggak mau, majikan satu aja. Kalau majikan banyak, perintahnya beda-beda, kita pusing. Akhirnya Tuhan kamu adalah majikan kamu. Dia yang bikin bumi, bikin langit, bikin semua. Kalau Tuhan banyak, perintahnya beda-beda, kamu capek. Ya sudah mat Tuhannya satu aja, biar enggak ribet. Ya. Akhirnya mereka ngakui sebaiknya Tuhan itu satu. Kalau Tuhan banyak berarti sama dengan punya majikan banyak. Dan itu ribet. Disebut doroba wa matalar
rajulan fihi syuraka'u mutasyakisuna wa rajulan salamal lirajul hal yastawiyani masalah alhamdulillah. Allah bikin satu perumpamaan satu orang yang punya majikan banyak dengan satu orang sing salamal lirajul hanya punya satu majikan. Apa kamu milih mana? Kata orang-orang kafir milih yang punya satu majikan. Terus Nabi ngendikan fawahu sayyidukum wa razikukum wa khaliqukum. Allah itu tuan kamu, majikan kamu, pencipta kamu. Maka satu saja supaya kamu ngitmai enak. Itu namanya apa? Sesuatu yang maknawi dianalogikan dengan suatu keseharian dan itu memudahkan apa? Paham. Paham gitu. Terus makanya pertanyaan saya tadi, setiap lafaz Quran itu kita harus mikir dulu ini mutakalim apa mukhatab, apa muqtadal hal. Ya nanti kelihatan sendiri. Ya rasa takok, carane piye? Ya ger alim iso dhewe. Lan ara alim iku kulaan wae gampang kan. Pun kula terus nang. Wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalq. Wa man utai sapa wonge iku nu'ammir, iku maringi umur lebih ingsun. Ngeke umur sing di atas rata-rata. Hu ing man bi itolati ajali sebab memperpanjang ajale man. Mesti nunakkisu mongko bakal baleno ingsun ing man. Fi qiraatin bitasdid. Qiraat kita tasdid nunakkisu. Nggih. Nak diwaca tasdid berarti minat tangkisi saking master tangkis. Nggih karuan no. Nakasa yunakisu tangkisan. Tapi nak qiraat nunkisu ya angkasa yungkisu ingkasan. Wis malah bingung kabeh. Apa lagi suwe rapati apa? Yasin bareng-bareng di sana. Sama lah terakhir berkulis. Tugale tahlilan. Nak la ilaha illallah cek sing nirokno akeh barang. Wa sallallahu Abdullah sallallahu alaihi wasallam makhlukati kas menang kabeh. Barang wis cek ada dzafirun dzakirun banter kabeh. Barang wis. Wi apa ge bocah? Allahumma sholli Abdullah. Mau jajal. Kenapa? Al-Asadi makhlukati kas. Pertama apa? Urutannya urutan apa? Oh, pertama apa? Oh, menang padahal kiai lho. Wah, sarahku tahlilan sing banter. Oh, filun mbek apa? Sing guri ngomong guri-guri. Repot. Gumgot sepuro pengiran. Enak sing ngaramno. Lah kenapa ora apal? Menurut saya haram. Politik wis ora ono sing bener. Ya sing bener ya akeh tapi akeh sing ora bener. Saya itu pernah digugat orang. Wong Kemenak. Jadi singkat cerita dulu itu ada ormas tertentu yang kuoso. Sing jawab tes wong NU. Gimana niat duhur? Ditulis usolli fardhu dzuri arba'a raka'atin mustaqbil. Salah, niat ada di hati. Suatu saat ormas sing tukang kuoso itu kalah. Pemenangnya sing ormas usolli fardhu dzuri. Bareng tes. Apa niat sholat duhur? Niat ada di hati. Salah, yang benar usolli fardhu. Aku, Pak, sebetulnya secara fikih itu gimana? Saya itu pernah jawab gini, pernah benar, sekarang kok salah. Cara fikih itu piye? Baru saya. Aku mendingan aku wong alim aja kait-kait ormas lho. Niati ku ana ning ati, tapi nek dilafatno ya ngene iku. Ya kan pancen ngono, masih cara takrib ya. Niat itu di hati, tapi wa yusannu talaffuz biniat Musa adatan lil qalbi. Niat itu ning ati tapi disunatno dilafatno untuk membantu hati. Mulane kabeh nabilah yang ada ya labbaik Allahumma. Tapi sebetulnya itu di hatinya Nabi niat ikhram tapi supaya lisan membantu hati. Maka dilafatkan. Jadi liusa idal lisanu al-qalba supaya lisanin bantu hati. Tapi syarat sahnya tetap di hati. Tapi lisan membantu. Makanya semua ulama punya riwayat talbiyahnya Nabi. Padahal talbiyah itu ya niat ikhram itu talbiyah. Tapi sebetulnya yang dilafatkan itu bukan ikhram, yang di ikhramnya ya niat di hati. Itu yang dijawab tadi. Niat ada di mana? Ya karek penguasane sapa? Mane sampeyan Indonesia ngono, hukumnya ziarah kubur. Sunat. Suatu saat penguasanya ganti, bid'ah. Repot nak fikih kena penguasa ya serepot. Sembah ngono. Nah, sampeyan takokno pangeran. Nah cara Sidin Ali nang debat
Sok cocokan ning ngarepe pangeran. Gue mbek aku bener di. Cara aku lah yo ngono, nak wani khilaf iku